173. Hadiah untuk Helmi. Helmi merasa tidak terima dengan takdirnya, ketika dirinya teramat mencintai seorang gadis, tapi malah gadis itu hendak dijodohkan dengan pemuda lain. Usai perbincangan dengan Yusuf yang baginya sangat memuakan, Helmi masih duduk di tepi kolam renang, sampai dia tidak peduli ujung celananya basah. Sedangkan Yusuf pergi begitu saja, meninggalkan Helmi seorang diri. Hei, sial! Aku menganggap dia anak kecil. Tidak kusangka karakternya kuat juga. Gumam Helmi menendang-nendang air saking marahnya. Loh, Kak Helmi? Terus Kak Yusuf dan Caca di mana? Tanya Ayunda yang baru muncul dengan Chandra. Caca kembali ke hotel. Kamu dan Chandra dari mana? Tanya Helmi lemas. Kami dari restoran mencari cemilan. Jawab Chandra sangat puas. Kak Helmi kok kelihatan murung gitu? Apa ada masalah? Tanya Ayunda heran, sebab kakaknya Caca itu selalu riang di depannya. Iya, aku punya masalah yang sangat besar, sampai aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Keluh Helmi menatap gelombang air yang dibuat oleh gerakan kakinya. Maukah bercerita? Ya, walau aku tidak punya kemampuan untuk membantu, siapa tahu hati Kak Helmi setidaknya menjadi lega. Dengan hati dan pikiran yang tenang, kemungkinan bisa memikirkan jalan keluarnya. Bujuk Ayunda. Aku bersedia cerita padamu, tapi tidak dengan Chandra. Jawab Helmi mulai tersenyum. Curang, aku juga mau mendengarkan. Protes Chandra. Kau sangat berisik. Keberadaanmu hanya membuat aku semakin tambah pusing. Balas Helmi ketus. Kak, kenapa kamu hanya bersikap baik pada Ayunda saja sih? Aku ini juga adikmu. Sergah Chandra. Kalau kamu nggak mau kembali ke hotel, biar aku saja deh. Balas Helmi sengaja memancing, sebab tahu jika Ayunda adalah gadis tukang kepo yang tidak bisa menahan rasa penasaran. Chandra, sebaiknya kamu kembali dulu ya. Bujuk Ayunda. Iya deh, tapi nanti cari aku lagi ya di dalam. Jawab Chandra. Siap. Balas Ayunda. Helmi menahan tawa. Dia tahu jika kejadiannya pasti akan berakhir seperti ini. Kak Helmi, Chandra sudah tidak ada tuh. Buruan cerita. Mumpung ayah dan bunda sedang asyik bersama tante dan Om Miftah, kalau mereka menyadari aku tidak ada, mereka bakal nyari. Nanti aku tidak akan punya kesempatan mendengar cerita kakak. Pinta Ayunda sambil duduk di kursi belakang Helmi. Helmi tak ingin membuang waktu. Ini adalah kesempatan emas bisa duduk berduaan dengan gadis yang dicintainya. Tetapi Helmi tidak berani berbalik ke belakang. Takutnya saat nanti mulai bercerita dirinya tidak tahan untuk memeluk Ayunda. Helmi sadar sepenuhnya, Ayunda terlalu menarik dan hatinya sendiri masih mudah terguncang oleh debaran cinta. Ayunda, jika kamu jadi aku bakal memilih jalan yang mana? Saat kita mencintai seseorang, tapi orang itu malah dijodohkan dengan orang lain. Ucap Helmi seolah meminta jawaban hanya dengan cara yang disamarkan. Perempuan itu menyukai Kak Helmi atau tidak? Tanya Ayunda balik. Aku tidak tahu, parahnya aku belum memberitahunya. Jawab Helmi tertawa kecil. Kenapa tidak diberitahu? Balas Ayunda. Apakah itu penting? Sedangkan dia sudah ada calon suami pilihan orang tuanya sendiri. Selah Helmi lemas.
Ya jelas itu penting. Karena itu adalah kunci langkah Kak Helmi selanjutnya. Jika perempuan itu mencintai Kak Helmi, maka terus perjuangkan. Jika memang tidak mencintai, ya sebaiknya Kak Helmi merelakan dengan lapang dada. Karena sayap tidak akan bisa terbang hanya dengan satu sayap. Bujuk Ayunda. Tumben sekali kamu pintar. Ujar Helmi merasa tercerahkan. Aku memang sudah cerdas sejak dilahirkan. Lagian lihatlah Bang Arjun. Dulu Kak Nala hampir menikah dengan lelaki lain. Tapi dia tidak menyerah dan bisa menikahinya. Ujar Ayunda. Nah, misal gini ya. Kalau ternyata gadis yang aku sukai menerima cintaku, tapi dari pihak keluarganya tidak setuju bagaimana? Tanya Helmi kembali bimbang. Mana mungkin tidak setuju? Kak Helmi ganteng, sukses dan juga baik. Jawab Ayunda menyemangati. Ya aku harus berpikir dalam kondisi terburuknya juga dong. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jika rencana A gagal bisa lanjut ke rencana B. Gagal lagi lanjut ke rencana C pokoknya, sampai harus berhasil. Sergah Helmi mulai merasa asyik berbincang dengan Ayunda. Kak Helmi kan playboy, punya pengalaman banyak soal menaklukkan perempuan malah bertanya padaku yang sama sekali belum pernah pacaran. Tawa lepas Ayunda. Loh, katanya kamu cerdas dari lahir. Siapa tahu punya cara jitu untuk menaklukkan hati orang tua. Bujuk Helmi mulai berani berbalik arah menghadap Ayunda. Ya langsung beritahu pada orang tua perempuan yang Kak Helmi cintai. Yakinkan pada mereka jika kakak bisa membahagiakan putrinya, melindungi dan akan sumpah setia sampai mati. Jawab Ayunda antusias membayang drama Korea yang ditontonnya. Tapi ada kalanya, orang tua menginginkan status keluarga yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kesuksesan. Gumam Helmi menatap langit yang cerah dihiasi taburan kerlip bintang. Status apa itu? Tanya Ayunda penasaran. Status keluarga Kiai. Jawab Helmi serius. Masa bodoh dengan status? Kalau cinta ya cinta saja. Misal orang tua perempuan itu masih kolot, culik aja putrinya. Memangnya bisa apa? Pekik Ayunda ikutan gregetan. Kali ini giliran Helmi yang tertawa lebar. Dia sangat senang karena Ayunda berpikir seperti itu. Misal kamu yang di posisi perempuan itu, maukah aku culik? Tanya Helmi kelepasan. Apa? Pekik Ayunda kaget. Nah, kamu sendiri ragu kan diajak minggat? Gitu kok nyuruh aku menculik anak orang? Setelah Helmi dengan gaya bercanda dan untung saja, Ayunda langsung ikutan tertawa. Ya aku kan masih kecil, tidak perlu memikirkan hal begituan. Lagian orang tuaku juga gak bakalan memaksa aku melakukan sesuatu yang tidak aku sukai untuk urusan pernikahan. Dan perjodohan? Idih, sudah zaman apa ini? Ejek Ayunda. Kamu benar, di usiamu segini tidak pantas memikirkan hal-hal yang berat. Karena saat ini adalah masa emas bagimu menikmati masa remaja yang penuh mimpi. Jawab Helmi tersenyum manis. Kini Helmi paham, kenapa Yusuf sampai dijadikan sopir. Itu karena Ayunda bukan tipe gadis yang akan dengan mudah menerima perjodohan. Jadi bisa dikatakan, jika perjodohan itu bukan keputusan mutlak. Jadi Helmi memutuskan untuk melupakan ucapan Yusuf tadi dan fokus dalam mengejar cinta Ayunda. Udah malam, ayo kita segera kembali ke hotel.
ajak Helmi sambil berdiri. Iya, Kak Helmi sudah agak lega kan? Terbukti wajahmu ceria lagi, ujar Ayunda. Helmi hanya mengangguk pada saat Ayunda berdiri dan mau melangkah malah kakinya menginjak gamis bagian bawah. Akhirnya Ayunda rubuh ke depan. Helmi yang panik tidak siap dan saat menangkap Ayunda ikut rubuh ke belakang. Biur. Dalam pelukan Helmi, Ayunda tanpa sengaja mencium bibir Helmi saat keduanya terjun ke kolam renang. Untuk sesaat, keduanya saling menatap seolah waktu berhenti. Walau Ayunda memakai cadar, tetapi ciuman itu terasa begitu nyata. "Hei, kalian kenapa berenang gak ngajak aku?" Teriak Caca berlarian mendekat ke kolam renang. Ayunda dan Helmi langsung tersadar dari dunia lain, malu dan juga saling salah tingkah. Apalagi Helmi masih memeluk Ayunda erat, sebab kolam yang mereka jatuhi di kedalaman 2 meter. Jika dilepaskan sudah pasti Ayunda yang tidak bisa berenang bakal tenggelam. "Ca, kamu tarik Ayunda ke atas. Antar dia ke kamar hotelnya," pinta Helmi kasihan jika peri kecilnya kedinginan. "Ayah, lalu kakak bagaimana?" Tanya Caca panik juga. "Seperti yang kamu bilang, aku ingin lanjut renang." Mungkin saking gugupnya, Helmi kembali ke dasar kolam renang. Dia terus berenang ke sana kemari ingin mendinginkan jantungnya yang hampir meledak. Tetapi saat dirinya muncul ke permukaan air, tiba-tiba sudah ada Arjun di sana. "Kamu sedang apa di sini?" Tanya Helmi kaget. "Aku yang harusnya tanya, ngapain kamu malam-malam renang pakai baju seperti itu? Buruan naik dan ganti baju. Aku tunggu kamu di cafe. Aku traktir kamu kopi." Balas Arjun sembari menarik tangan Helmi ke atas. Helmi patuh, dalam hati sudah yakin jika Arjun tidak mungkin hanya sebatas mentraktir kopi saja.